Hati-hati, temen bisa jadi musuh di seleksi SNBP 2024. Wah, gimana tuh? Cek video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Ada pertanyaan nih dari sahabat GP Media. Dia nanya, Kak, kalau misalkan aku sama teman aku milih prodi di PTN yang sama juga nih Kak, karena kita rencananya mau kuliah bareng-bareng di jurusan yang sama juga, di PTN yang sama juga. Kira-kira kita bisa lolos nggak ya Kak? Kalau untuk pertanyaan ini, di video sebelumnya sebenarnya Kakak udah kasih tahu ya ke kalian semua bahwa untuk bisa lolos SNBP 2024 ini, nggak semua siswa kelas 12 di sekolah kamu yang bisa mengikuti SNBP. Hanya siswa-siswa yang masuk ke dalam kuota eligible itu. Kalau kalian penasaran pengen tahu kuota eligible itu sebenarnya apa dan kayak gimana sih? Nah, kalian juga bisa cek di video kakak yang sebelumnya karena kakak lebih cenderung menjelaskan tentang kuota eligible itu. Buat teman-teman semua yang memang ternyata masuk ke dalam kuota eligible, kalian harus bisa mengatur strategi yang tepat nih. Karena daya tampung untuk SNBP setiap tahunnya itu paling minimum itu 20%. Artinya terbatas banget nih untuk memilih prodi di PTN yang kamu pengenin. Kamu harus bisa mengatur strategi yang tepat yang sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang diminta oleh pihak penyelenggaranya. Oke, balik lagi ke pertanyaan pertama. Terkait kalau misalkan bareng-bareng boleh nggak nih ya milih prodi di PTN yang sama dan prodinya juga sama. Kakak sih saranin dan diusahakan banget untuk nggak memilih prodi yang sama di PTN yang sama juga. Karena itu akan membuat peluang yang lebih kecil. Artinya kamu akan bersaing dengan teman kamu sendiri untuk mendapatkan kursi yang sama di prodi tersebut. Kalau misalkan kamu sama teman kamu di PTN yang sama tapi prodinya berbeda, itu beda lagi ya. Karena nih biasanya PTN-PTN jarang meloloskan lebih dari satu siswa di sekolah yang sama pada prodi yang sama. Namun ada juga sih yang dari PTN tersebut meloloskan lebih dari satu orang di prodi yang sama, akan tetapi biasanya itu untuk track record alumni di sekolah tersebut pada prodi yang sama itu memiliki track record yang bagus. Nah, berarti kalau kalian tetap memilih prodi yang sama nih dengan teman-teman kalian di PTN yang sama juga, pengen bareng-bareng gitu, tetap maksa lah pengen bareng-bareng. Kalian harus lihat juga ranking paralelnya nih. Jadi dari kuota eligible itu nanti akan ada rankingan. Kamu harus cek ya, apakah rankingannya itu kamu ada di atas teman kamu atau tidak. Kalau misalkan secara keseluruhan kamu tuh ada di atas teman kamu, otomatis kamu memiliki peluang yang besar juga tuh untuk bisa lolos di SNBP. Tapi tetap cek lagi prestasi pendukung kamu yang terkait dengan mata pelajaran pendukung yang kamu ambil di jurusan tersebut beserta sertifikat-sertifikat perlombaan yang sesuai dengan jurusan yang kamu ambil juga. Itu perlu diperhatikan karena itu bisa membantu juga kelolosan kamu di jurusan tersebut. Terus kira-kira gimana nih kalau ternyata kamu itu ranking paralelnya ada di bawah teman kamu? Kira-kira masih ada peluang untuk bisa lolos juga nggak tuh? Jawabannya mungkin aja bisa. Ingat ya, prestasi pendukung itu benar-benar bisa mempengaruhi kelolosan kamu. Misalkan seperti ini, dari nilai mata pelajaran pendukungnya dulu. Jadi, mata pelajaran pendukung yang sesuai dengan jurusan yang kamu ambil itu ternyata nilainya lebih tinggi dibandingin ranking yang ada di atas kamu. Jadi walaupun secara keseluruhan nih, misalkan rankingnya di atas kamu itu nilai rapot, nilai rata-rata keseluruhannya itu bagus ya,
Nah, sedangkan kamu yang di bawah ranking paralel, yang di atasnya itu kamu di bawah situ, kamu memiliki nilai mata pelajaran pendukung yang lebih tinggi nilainya ya. Jadi bukan dari keseluruhan nilai rapot, misalkan seperti itu. Jadi dari nilainya itu kamu lebih tinggi daripada ranking yang di atas kamu. Dan selain itu, kamu juga memiliki prestasi sertifikat perlombaan untuk tingkat nasional yang sesuai dengan jurusan yang kamu ambil, sehingga mungkin aja nih pihak PTN akan lebih mempertimbangkan untuk meloloskan kamu yang ada di ranking bawah tetapi memiliki prestasi yang lebih unggul daripada yang ada di rankingan yang di atas kamu. Karena kasus seperti ini terjadi di salah satu sahabat GEP yang kemarin lolos SNBP 2023 yang bersama kami juga melakukan rasionalisasi nilai rapot untuk bisa lolos di SNBP 2023 kemarin. Dia memilih program studi manajemen di salah satu PTN, dan di atas ranking paralelnya dia itu ada temennya juga yang memilih jurusan yang sama dengan dia. Akan tetapi sahabat GP ini dia memiliki sertifikat kejuaraan dan juga nilai mata pelajaran pendukung yang lebih tinggi dibandingin temennya yang ada di atas dia, sehingga dia akhirnya berpeluang buat lolos di SNBP 2023 di jurusan manajemen pada PTN tersebut. Jadi ini ya salah satu kasus yang kita hadapin kemarin bersama sahabat GP yang melakukan rasionalisasi bareng sama kita di sini. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian mau ngejar impian kalian di jurusan itu, mumpung masih ada waktu, perbanyak mengikuti perlombaan dan pertinggi juga nilai mata pelajaran pendukung yang sesuai dengan jurusan yang akan kamu ambil. Karena itu akan mempengaruhi peluang kelolosan kamu juga. Nah, jadi secara keseluruhan, faktor kelulusan SNBP itu ada juga nih yang lain-lain. Makanya, kamu harus bisa mengatur strategi yang tepat untuk bisa memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingin teman-teman kamu yang lainnya. Jadi, walaupun kamu juga masuk ke dalam kuota eligible, kamu jangan santai-santai juga. Tetap atur strategi dalam pemilihan jurusan yang sesuai dengan prestasi yang kamu dapatkan. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik faktor-faktor penentu kelolosan kamu di SNBP. Jadi buat teman-teman semua, atur strategi yang tepat untuk bisa membantu kelolosan kamu di seleksi SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!